Ini agak membagongkan ini. Ini bagong ini, bagong beneran ini, nggak pakai KW ini ori bagongnya nih. Oke, karena perkembangan yang membagongkan, akhirnya aku bikin konten lagi padahal tadi udah. Oke, sebelum konten utama yang kawan-kawan pasti sudah tahu arahnya kemana, kita ini dulu, yang ringan dulu sebagai apa ya, warming up gitulah. Korea, nih. Ada klub dari Saudi Pro League yang menyatakan minat, tentative interest. Tentative itu artinya kayaknya kami minat tapi lihat dulu deh kayak gitu. Jadi belum yang benar-benar niat nyata. Dan Inter juga jelas, kawan-kawan pasti tahu, Inter juga tidak berminat untuk menahan Korea lama-lama. Bapaknya Korea yaitu Inzaghi juga sudah udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, jadi yang kemarin bilang jual Korea, jual Korea. Iya, ini Korea akan dijual. Semoga disegerakan. Nah, kemudian ini bagong yang pertama. Setelah sebelumnya Robin Gosens memilih bertahan dengan Inter Milan, menolak pinangan dari Bournemouth dan Wolfsburg juga. Tahu-tahu tiba-tiba deal dengan Union Berlin. Kabarnya ada dua faktor yang bikin Gosens mau, karena satu, dia terjamin sebagai starting line up. Yang kedua, Union Berlin kan main di Liga Champions juga. Ya sudahlah, aku agak kecewa, tapi Internya juga mau ngejual. Karena salah satu faktor, Gosens itu gajinya lebih gede daripada Di Marco. Itu 3,9 juta, hampir 4 juta gajinya Gosens. Kan Di Marco kalau aku nggak salah ingat itu cuma 2 jutaan aja. Jadi dari sisi slot gaji memang Gosens ini lumayan. Tapi kalau menurutku sih sebenarnya ya sangat layak. Cuma Di Marco aja yang kemurahan gajinya, karena kan siapa yang sangka Di Marco akan bener-bener meroket gitu kan penampilannya. Ya sudahlah. Nah, ini yang agak mengejutkan, begitu Gosens deal sama Union Berlin, tahu-tahu tidak pakai lama Inter deal juga sama Monza untuk mendapatkan si ini Augusto. Padahal kan baru kemarin, wah Inter kembali mengincar Augusto kan. Ini beritanya, sumbernya ya wartawan kebanggaan kawan-kawan semua, Fabrizio Romano. Inter have reached verbal agreement to sign Carlos Augusto from Monza. Here we go. New left back joining the club on loan with mandatory buy clause. Nah, untuk lebih ininya lagi, di Football Italia aku lihat beritanya itu Inter di harga 13 juta. Jadi pinjam dengan kewajiban membeli, bukan opsi membeli ya, kewajiban membeli seharga 13 juta. Kalau gajinya berapa itu belum aku lihat. Yang jelas ya pasti gajinya tidak semahal gajinya Gosens. Dan menurutku ya antara Augusto dan Gosens ini punya karakteristik yang berbeda. Augusto ini gocekannya lebih yahud lah ya, tipikal pemain Brazil kan. Kita lihat aja. Aku suka dengan Gosens, tapi aku nggak berani bilang bahwa Augusto ini lebih jelek daripada Gosens. Kawan-kawan, kalau ada yang ngikutin Monza pasti tahu bahwa musim lalu ini benar-benar breakthrough dia. Oke, kita lihat aja. Tapi aku sih masih yakin kayaknya starting line up itu masih akan dipegang oleh Di Marco. Karena Di Marco itu, wah, salah satu left back terbaik, wing back kiri terbaik lah di Liga Italia. Mungkin cuma Theo Hernandez saja yang bagusan dari Di Marco. Oke, sekarang kita bahas si Samardzic. Ini ada ininya dari Daniele Mari, bahwa intinya ini si siapa namanya, bapaknya si Samardzic itu diwawancara oleh media Serbia. Dia bilang ada misunderstanding, ada kesalahpahaman, dan menyatakan bahwa dengan Inter kami ada di track yang benar. Nah, apa maksudnya kesalahpahaman itu? Aku sudah lihat beritanya, ini ada di Sempre Inter, kemudian ini dia beritanya. Karena aku udah baca, aku langsung inikan aja ya, langsung aku sampaikan aja. Alasannya dari si bapak ini, si siapa namanya tadi itu, Mladen, namanya Mladen. Sebelumnya itu kan dia diwakili oleh Pimenta, si Samardzic. Nah,
kesalahpahaman itu kirain dia beralasan bahwa enggak kok kami nggak minta lebih. Ternyata bukan itu. Tapi kesalahpahaman itu versi bapaknya loh ini ya. Bahwa dia si bapak tidak pernah memberikan otoritas kepada Pimenta untuk bernegosiasi dengan Inter. Itu yang dimaksud dengan kesalahpahaman ini. Biar aku nggak bilang bikin-bikin ini dia. Nah ini dia. Berdasarkan outlet Serbian ini, Mladen mengklaim bahwa dia tidak pernah memberi otoritas kepada si Pimenta untuk melakukan negosiasi. Which is weird. Aneh kan? Ini kan agennya si pemain. Di mana-mana ya tugasnya agen itu bernegosiasi mewakili pemain. Apalagi dia bilang, saya tidak memberi otoritas untuk dia. Lalu siapa? Lu kan bapaknya. Yang ngasih otoritas ke si agen ini kan si anak, si pemain ini kan. Lain kalau ada seperti Retegui, yang jadi agen itu memang bapaknya langsung. Dan waktu itu memang sudah ada kontrak dengan Inter Milan dan segala macam. Atau seperti Icardi yang jadi agen itu langsung si istrinya sendiri. Lah ini kan bukan. Yang jadi agennya itu kan si Pimenta. Nah, tapi dia bilang bahwa ada di track yang benar. Bagaimana maksudnya track yang benar ini? Karena muncul juga kabar bahwa si Samardzic ini keluar dari hotel itu ditanya oleh wartawan, gimana nih kamu akan tanda tangan apa enggak? Dia bilang, of course I will sign. Ini baru katanya di si wartawan itu ya. Yang aku baca mungkin situasinya kurang lebih begini. Ini sudah kelar, negosiasi udah kelar, kan sudah tes medis. Ini lagi satu yang bikin alasannya si bapak ini nggak masuk akal. Tidak pernah memberi otoritas kepada agen. Itu saja udah aneh kan, namanya agen gitu loh. Untuk melakukan negosiasi. Tapi sampai tes medis. Kan nggak mungkin bapaknya nggak tahu bahwa si agen ini bernegosiasi dengan Inter kan. Apa dia musuhan sama anaknya sampai nggak tahu, apa nggak pernah lihat internet, nggak pernah baca berita, nggak pernah baca Sempre Inter, apa gimana? Aneh kan. Nah, sekarang ini mungkin si anak udahlah, karena antara apa yang dia dapatkan di Udinese dan apa yang dia dapatkan di Inter itu kan sudah 1,8, kalau dulu cuma ratusan ribu atau berapa itu kan sudah hampir lebih dari double. Si anak sudah happy dengan apa yang dia dapatkan di Inter. Tapi kemudian bapaknya kayaknya, ingat ini perkiraanku ya, bukan berita ini. Kayaknya kemudian si bapak, ngapain kamu mau dengan duit segitu? Itu West Ham mau lo ngasih duit yang lebih gede lagi. Kayaknya dia dipengaruhi seperti itu sehingga dia, oh ya udah deh, kalau bapak bisa nego lagi untuk mendapatkan gaji yang lebih gede, ya silakan aja. Mungkin seperti itu. Tahu-tahu bapaknya datang ke Appiano Gentile, langsung digebrak sama Marotta. Kamu 48 jam kalau nggak tanda tangan ya udah, bye, ciao. Nah kemudian mungkin si Samardzic panik juga, aduh gimana nih, si bapak bilang mau kasih nego biar dapat gaji lebih gede bla 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 bla, kok ini malah jadi ruwet. Makanya ketika dia ditanya itu, oh aku pasti akan tanda tangan. Mungkin si Samardzic sudah berprinsip, ya udah kalau gimana aku tanda tangan aja lah, gimana ya, namanya juga perkiraan kan. Kemarin ada yang komen tuh kan, seperti biasa prediksinya Ngomin selalu salah. Sakit hatiku pak, sakit hatiku dibegitukan. Anyway, itu cuma skenario yang ada di pikiranku karena ini benar-benar aneh itu. Alasannya nggak masuk akal. Kirain dia mau ngeles bahwa kesalahpahaman itu kesalahpahaman bahwa dia minta komisi. Oh ternyata enggak kok, aku nggak minta komisi. Ternyata salah pahamnya itu adalah aku nggak pernah ngasih otoritas. Pingin tak kemplang. Dan seperti yang aku bilang, kita nggak terlalu butuh Samardzic. Kita nggak terlalu butuh karena Fratesi sudah menunjukkan kelasnya sangat hebat. Kita punya Mkhitaryan yang masih satu musim lagi, aku yakin Mkhitaryan itu masih bagus. Barella, Hakan, kemudian Aslani yang sudah siap. Jangan terkejut kalau Aslani nanti akan menjadi regista starting line up di dekat-dekat akhir musim. Dan kemudian Hakan Calhanoglu dikembalikan lagi ke posisi gelandang tengah. Ya, who knows, tentang Boulaye dia belum ada lanjutan lagi. Yang jelas dari Salernitana aku lupa
Sorry tadi aku bilang spesial, aku lupa banget itu Salernitana. Yang jelas Salernitana tertarik dengan Sensi, Inter juga tertarik dengan dia gitu guys. Oke, itu dulu untuk konten dadakan kali ini. Mohon maaf, biasanya aku akhir pekan itu kan live, tapi karena sesuatu dan lain hal belum bisa. Jadi semoga ini bisa memuaskan kawan-kawan konten dadakan di malam hari. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton. Kalau kawan-kawan suka dengan konten ini silahkan di like. Kalau belum subscribe silahkan subscribe. Ciao.